Setiap tindakan, perkataan, keputusan yang kita ambil selalu ada konsekuensi. Selalu ada tanggung jawab yang mengikuti setiap keputusan kita. Katakan amin. Jangan mentang-mentang istrimu suka berdoa, kamu aman-aman aja. Iman gak nebeng bos. Kita akan memikul tanggungan kita masing-masing. Ayo berlomba dalam iman. Berlomba jadi saksi. Berlomba jadi teladan. Kalau kita terpuruk hari ini karena keputusan-keputusan yang salah, perbuatan-perbuatan yang buruk yang kita lakukan di masa lalu. Dengar, mari mulai melihat hidup ini dengan cara yang berbeda. Rubah cara berpikir kita. Memiliki pandangan yang positif. Punya iman, percaya bahwa Tuhan baik. Dia sanggup mengubah segalanya jadi baik. Coba lihat, semua pengalaman pahit kita mengajarkan apa yang manis. Semua perlakuan yang tidak baik yang kita terima dari orang lain mengajarkan kita tentang apa itu baik. Penderitaan dan kemiskinan mengajar kita apa itu anugerah Tuhan. Amen. Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, di firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa setiap tanggungan kita, ya kita akan memikul sendiri. Di dalam setiap keputusan-keputusan yang kita ambil, ya kita harus bertanggungjawabkan sendiri. Di dalam setiap kegagalan-kegagalan yang kita alami dalam hidup ini, ya kita harus memang menjalani dengan sendirinya, mempertanggungjawabkan dengan sendirinya. Walaupun ya dikatakan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ya kita disarankan dan malah kita diperintahkan untuk saling membantu. Ya, di surat Galatia ya dikatakan bahwa kita harus membantu satu sama lain. Tetapi di Galatia pasal 6 ayat 5 berkata bahwa firman Tuhan dikatakan di sana bahwa sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Jadi benar yang dikatakan tadi bahwa tanggungan kita sendiri itu kita yang memikulnya, kita yang mempertanggungjawabnya. Walaupun ya kita selama hidup ya kita diperintahkan, itu yang saya katakan tadi bahwa saling membantulah kita dalam hidup ini. Akan tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, seiring waktu yang kita akan jalani, ya apapun itu, ya baik itu segala keputusan-keputusan yang kita ambil sendiri, ya itu tidak ikut orang lain ya untuk mempertanggungjawabnya. Akan tetapi nantinya ya kita sendiri yang berhadapan dengan Tuhan. Kita sendiri yang bertanggung jawab dengan Tuhan. Makanya firman Tuhan ini ya sangat ditegaskan kepada kita bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini ya kita harus mempertanggungjawabkannya, ya walaupun di dalam kehidupan kita ya, di dalam setiap keluarga kita ya kita masing-masing untuk bisa ya menjaga iman kita dan harus berlomba untuk memberikan ya yang terbaik kepada Tuhan dengan iman yang kita miliki dan dengan segala hal apapun keputusan-keputusan pribadi yang kita ambil sendiri. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, jangan kita membandingkan diri dengan orang lain. Ya, kita harus tetap percaya pada diri kita sendiri dan kita yakin dengan pada diri kita sendiri bahwa perlakuan-perlakuan yang kita terima, perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan kita sendiri yang kita akan temui, ya itu merupakan suatu proses untuk kita semakin bertumbuh dan kita semakin mendalam lagi untuk ya mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita, ya untuk makin bertumbuh di dalam iman. Dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus ini sangat menguji kita bahwa bagaimana kita hidup ya berkenan di hadapan Allah. Bagaimana kita hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itulah tadi bahwa kita harus memperhatikan setiap apa yang kita lakukan. Ya, jangan kita menganggap bahwa setiap perlakuan yang tidak baik ya yang kita lakukan di dunia ini ya itu kita
bisa mempertanggungjawabnya. Akan tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ya baik buruknya, ya jahatnya yang kita lakukan di dunia ini, ya itu harus memang tanggungannya ya kita pikul sendiri, bukan orang lain. Jadi di kebenaran firman Tuhan ini sangat memberkati setiap kita dan mengingatkan setiap kita bahwa ketika hidup kita hari ini ya mengalami keterpurukan dari setiap perbuatan-perbuatan yang salah, dari setiap perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang kita lakukan, baik itu pengalaman-pengalaman yang di masa lalu kita dan apapun itu juga, dan itu semua ya mengajarkan kita untuk kita bisa memperbaiki, untuk kita mengubah cara pandang kita supaya lebih baik lagi, ya mengubah cara pandang kita lebih positif lagi, dan agar setiap apa yang kita alami, apa yang kita hadapi, baik itu setiap penderitaan, ya itu mengajarkan kita supaya kita tetap kuat di dalam iman, supaya kita tetap belajar bahwa itu merupakan pembentukan kita di hadapan Tuhan. Dan kita mulai belajar di kebenaran firman Tuhan ini bahwa kita harus belajar bahwa Tuhan baik di dalam kehidupan kita. Setiap perbuatan apapun, kalau kita bisa ya memperbaiki, kalau kita bisa merubah, kalau kita bisa menjadikan lebih baik lagi untuk menyenangkan Tuhan, ya Tuhan selalu memberikan ya kesempatan bagi kita. Tuhan selalu memberikan peluang bagi kita untuk kita tetap belajar ya mengenai anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ini kita terus belajar bahwa setiap kegagalan yang kita alami ya lebih besar anugerah Tuhan daripada itu semua. Setiap keputusan yang salah yang pernah kita lakukan, dan kita harus percaya bahwa anugerah Tuhan lebih baik dan rencana Tuhan lebih indah dibanding semua itu. Jadi tetap kokoh dalam iman, tetap teguh di dalam iman. Kita yakin dan percaya Tuhan ada bersama dengan kita untuk karunia dan anugerah Tuhan itu selalu mengikuti setiap kita. Demikian kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati.